Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Kian mendekati coblosan, kubu Prabowo Gibran makin panik nggak karuan. Dari survei Carta Politika sebut elektabilitas Ganjar rebound berpeluang ke putaran kedua. Prabowo bakal kelabakan di putaran kedua lawan Ganjar. Carta Politika menunjukkan hasil survei terbaru yang mencatat adanya perubahan tingkat elektabilitas dari calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Data tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar itu rebound dan peluang lolos ke putaran kedua pemilihan umum atau pemilu. Hasil tersebut merupakan kesimpulan dari data yang diumumkan Carta Politika melalui survei pada periode 4 sampai 11 Januari tahun 2024. Berarti baru kemarin ya, minggu kemarin. Di dalam hasil survei tersebut juga terlihat pergerakan elektabilitas Ganjar Mahfud yang merangkak naik 1,5% dari bulan Desember tahun 2023. Sebelumnya elektabilitas Ganjar Mahfud berada di angka 26,5%. Sementara untuk bulan Januari tahun 2024 tren elektabilitas Ganjar itu merangkak ya, angka menjadi 28,0%. Kondisi inilah yang membuat pasangan calon nomor urut 3 memiliki peluang untuk bisa masuk ke putaran kedua. Sementara itu, untuk hasil survei Carta Politika terkait elektabilitas paslon lain juga mencatat adanya kenaikan dan penyusutan ya, di bulan Januari tahun 2024. Dari temuan Carta Politika terlihat paslon Amin atau Anies Mohaimin meraup elektabilitas 26,7%. Pasangan nomor 1 itu merasakan peningkatan dalam selama periode Desember tahun 2023 sampai Januari tahun 2024. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran saat ini masih menduduki posisi puncak elektabilitas, namun elektabilitas Prabowo Gibran mengalami penyusutan sebanyak 1,6%. Pada Desember 2023 Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi pada angka 43,8%. Dari masyarakat dari bulan ke bulan ya, hasil dari bulan Januari tahun 2024, paslon nomor urut 2 tersebut hanya meraup elektabilitas 42,2%. Kalau memang hasil surveinya begitu, maka mau tidak mau kubu 02 harus melawan pasangan calon nomor urut 3. Dan tentunya jika ini terjadi, pendukung 01 akan rapat ke 03 untuk melawan Prabowo Gibran. Inilah yang saat ini ditakutkan oleh kubu Prabowo Gibran. Karena hanya kubu Prabowo Ganjar Mahfud lah yang bisa mengalahkan Prabowo. Bahkan kita lihat ya, narasi dari 02 tidak sekencang dahulu ketika meneriakan bahwa Pilpres akan berlangsung satu putaran. Tentu dengan kemenangan paslonnya mungkin ya mereka mulai menyadari tingkat realitas di lapangan ya, berbeda dengan ambisi dan percobaan pengaturan di lapangan agar situasi terkondisikan. Untuk Pilpres berlangsung satu putaran, masyarakat Solo sendiri juga enggak mau Gibran yang merupakan anak nepotisme itu, yang merupakan anaknya Pak Jokowi, hasilnya cuma mendapatkan privilege ya, lewat jalur di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi
banyak rekaman beredar suara mengenai upaya penggiringan suara untuk kubu 02 dengan melibatkan aparat dan berbagai macam ya video-video yang beredar ya. Seakan-akan negara dilibatkan di dalam untuk memenangkan Prabowo Gibran. Nah, ini kan asumsi saja, tapi di lapangan orang semua melihat dampak dari ketidaknetralan ya, itu semakin hari menampakkan trennya sehingga masyarakat bisa menilai tidak netral ya. Nah, kubu 02 tampaknya semakin panik ya. Settingan masih gagal ya. Saya masih meyakini bahwa berbagai indikasi yang mengarah kecurangan ya, itu akan coba dimainkan. tapi ini masyarakat kan sudah jeli, sudah melototin apa yang akan terjadi. Karena asumsi atau indikasi sana itu masyarakat merasakan semua. Ya. Fakta di lapangan itu memang arahnya itu tidak netral. Ya, itu baik permainan halus maupun permainan kasar, semua banyak yang terbongkar. Contohnya kayak kartu coblosan yang dikirim ke Taiwan sudah dicoblos, dan banyak hal yang mengarah ke sana. Jadi permainan yang sudah dilalui ini semua sudah mulai terbaca. Sehingga kubu 02 sampai Pak Lurah pun turun di lapangan itu lebih sakit lagi. Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu itu Pak Lurah turun ke Jawa Tengah, bukan disambut antusias ya, tapi sambutannya ya lumayan banyak juga di pinggir jalan. Cuman masyarakat di sana penerikannya dia berteriak-teriak Ganjar Presiden. Nah, Pak Jokowi lewat melihat juga itu, sempat kacanya dibuka. Kalau saya melihat seperti itu, bagaimana hatinya teriris-iris ya. Itulah fakta yang di lapangan, itulah perbuatan yang ditunjukkan oleh Pak Lurah sehingga masyarakat memberi penilaian seperti itu. Balasan dari gerakan-gerakan Pak Lurah itulah yang akan dirasakan ya. Selamat bertanding di putaran kedua 02 melawan 03, yang tentunya pendukung 01 saya yakin akan merapat ke 03. Terima kasih, merdeka.